Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedan Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Mula Warman. Saya berasal dari instansi SMA 1 Sungai Api, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar yang akan dilaksanakan pada pukul 8. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Oke, agar diberkahi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memulai untuk memimpin doanya. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah berkenan memimpin doa pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama ada Elsie hadir. Pak. Nia hadir. Tiara Diastrina Hadir, Pak. hadir. Sasa Nabila Pak. hadir ya, semangat. Debbie Hadir, Pak. hadir. Kemudian Latifatul Azizah. Ini baru masuk ya, Latifatul Azizah. Dina hadir. Kemudian Arini hadir. Halyawansyah Hadir, Pak. ada hadir. Yuli hadir ya, ada ya. Dihidupkan kameranya. Kemudian Rozawati Hadir, Pak. oke hadir. Dan terakhir ada Marsha. Nah, oke, jadi hadir sudah semua. Di absen untuk sebagai kedisiplinan kita untuk administrasi ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, semangat ya. Karena pada pagi hari ini merupakan langkah awal kita untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Ketika pagi semangat, sampai sore pun kita insya Allah akan semangat. Oke, di sini akan Bapak izin share videonya yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Sudah muncul di situ? Ya. Ada pendahuluan ya? Ya. Oke, kita mulai. Bentar, suaranya tadi terlupa. Kita share. Bentar. Ini PowerPoint-nya sudah. Kita share ulang lagi suaranya supaya keluar. Sudah tampil ya? Ya. Nah, oke. Di sini agar kalian lebih bersemangat, Bapak akan tampilkan berupa motivasi pembelajaran ke depan kalian. Silakan kita simak bersama-sama. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki.
Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result." Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Nah, baik, itu tadi adalah tampilan cuplikan berupa video untuk semangat, karena generasi kita sekarang banyak godaannya, jadi tolong agar kita bisa semangat, bahwa ketika perubahan itu baik yang kita harapkan, maka yang kita lakukan pun harus hal yang baik juga ya. Jadi dari sekarang tolong diubah pola pikirnya jika kita memang ingin menghasilkan yang terbaik. Baik, selanjutnya adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini, tujuannya yaitu agar supaya kita mampu menganalisis perkembangan kota dan manajemen kota dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita, yaitu perkembangan kota dan pada manajemen kotanya yaitu dengan tepat. Kemudian di sini kita tampilkan lagi. Adapun penilaian yang nanti Bapak nilai, yaitu pada diri kalian ada berupa nilai sikap, kemudian pengetahuan, yaitu nanti dari LKPD, lembar kerja peserta didiknya, kemudian dari keterampilan kalian, keterampilan nanti dalam berkelompok, menghargai sesama kawannya, kemudian mampu beradaptasi dengan kelompoknya, mampu berbagi, nah di situ nanti akan Bapak nilai juga. Kemudian yang selanjutnya, selain tahapan dari adanya teknik penilaian, yaitu kita lihat lagi adanya berupa video persepsi di sini. Silakan kalian lihat, kemudian kalian kaji, analisis apa yang kalian nanti ingin pertanyakan atau apa yang kalian ingin sampaikan nantinya, ini untuk membahas tujuan pembelajaran tadi ya. Kita lihat. Silakan nanti kalian boleh bertanya atau membahas apa yang belum dimengertinya. Kota bertua, hai Pekanbaru, bersih tertib usaha kita lihat perubahan, perkembangan kota dari zaman ke zamannya. Apa yang berubah, apa yang berbeda, kita bisa lihat. Tampil videonya ya. Nah, ini merupakan bandara yang dahulunya seperti ini. Ini yang sudah kita saksikan beberapa kali. Ada Bank Dagang Negara. Sekarang berubah menjadi Bank Mandiri. Ada gaji kota ya, kita lihat. Pembangunan daerah. Cari pasangan, hilangkan bunda hati nan rawan. Kota bertua, hai Pekanbaru, bersih tertib usaha selalu, aman harmonis sejak dahulu, terus berlanjut ke arah ujung. Nah, betapa kita lihat sekarang menjadi padat karena perkembangan zaman. Pada sini Jalan Arema, sekarang Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bangkinang, jadi Jalan Ahmad Yani. Sangat jelas perbedaannya ya.
bersihkan kota untuk meraih Nah, inilah yang kita jumpai sekarang. Sering kita lewati juga. Batang Sari. Ini balai kota. Ketika lihat sekarang perbedaannya menjadi Plaza Senapelan. Sering kalian belanja di sini. Ya. Nah, ini pekerjaan umum Provinsi Riau. Sudah banyak perubahan. Nah, kantornya sekarang berubah seperti ini. Atau bentuk berubah. Kantor pengadilan masih tetap. Nah, ini juga yang berbeda ya, lapangan Wirabima dulunya sekarang menjadi Mall Pekanbaru. Akan kalian berjalan di sini. Masjid Ar-Rahman masih tetap. Nah, tapi direnovasi dari potongan Melepas rindu negeri bertuah tanah Melayu. Cik-cik-cik bum 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 saya nyanyikan. Jaya Anur masih tetap. Jadi idaman. Jaya Pekanbaru. Bum bum cari pasangan hilangkan gundah hati nan Berbeda rawan. perubahan. Kota bertuah itu kapal Plaza Sukaramai. bersih tertib usaha Sering kalian di sini cari baju aman lebaran. harmoni sejak dahulu terus berlanjut ke Pelabuhan anak Pekanbaru. cucu. Kota bertuah hai Pekanbaru bersih Ini tertib perpustakaan usaha masih sampai sekarang ada. aman harmoni Nah, ini sejak perubahan. dahulu terus berlanjut ke anak cucu. Stadion Hang Tuah menjadi lapangan Masjid Jaya Anur. Gembira, duduk bermeluk, tiada berguna, bergotong royong, Malaysia. bersihkan kota untuk meraih Hayadipura, untuk meraih Hayadipura, Nah, Mayang untuk Turai di Pasar meraih Cipuan. Hayadipura. Oke, silakan siapa yang akan memberi tanggapan atau ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu mengenai yang video yang sudah kalian lihat, silakan. Siapa boleh mengungkapkan? Kira-kira siapa? Dina boleh? Kira-kira apa yang sudah kalian lihat tadi dari video tersebut? Silakan siapa? Rozawati atau siapa yang lainnya boleh? Satu orang saja. Apa yang kalian lihat tentunya pada video tadi zaman dahulu dengan yang telah kita rasakan pada zaman sekarang ini, apa perubahannya? Silakan satu orang saja sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya. Silakan Elsie. Ringan, Pak. Gimana? Terjadinya perubahan dari zaman ke zaman. Terjadinya apa saja yang berubah tadi yang Elsie lihat? Apa yang Elsie lihat tadi perubahannya? Tiara, silakan. Yang cara lihat dari perubahannya gambar fotonya, Pak. Gambar? Gambar dari fotonya. Gambar dari fotonya itu terlihat beda ketika zaman dulu. Kalau melihat kualitas, mungkin itu dari segi pengambilan gambar kan hitam putih, sekarang menjadi berwarna ya. Seiring perkembangan zaman, apalagi kita fokus ke perkembangan kota, yang dahulunya lahan itu sangat luas, tapi seiring sekarang perkembangan zaman, lahan makin menyempit ya, karena akibat dari banyaknya pembangunan. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Sudah? Oke, terima kasih atas jawabannya Tiara dengan Elsie. Itu tanggapannya tadi terhadap apa yang sudah kalian lihat. Untuk lebih semangat, coba kalian tepuk tangan semuanya.
Ini supaya kalian terlihat tidak tegang ya, jangan lemas, tapi kita harus semangat. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu tadi selain setelah melihat video yang sudah kalian saksikan tadi, tahap selanjutnya yaitu adalah karena tadi ya setelah kalian sudah melihat motivasi video, ketika kita harus berubah menjadi yang terbaik, perubahan terbaik, maka lakukan dari sekarang hal yang terbaik lagi. Selanjutnya materi pembelajarannya mengenai perkembangan kota dan manajemen kota. Manajemennya harus seperti apa jika ingin kota itu tetap keseimbangannya terjaga ya. Kemudian tahapan pembelajaran nanti ada orientasi masalah, kemudian Bapak bagi kelompoknya. Nanti ketika bagi kelompok kalian klik saja join, baru kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Baru setelah itu kalian silakan berdiskusi, baru melaporkan hasil presentasinya, kita simpulkan bersama-sama, dan baru yang terakhir adalah kita melaksanakan tes formatif. Siap? Masih semangat? Pasti. Nah, semangat ya, oke. Kegiatan intinya silakan kalian kan sudah ada LKPD-nya, dibuka, kemudian bahan ajar pun sudah dibagikan, kalian baca atau kurang dari bahan ajaran tersebut, silakan kalian searching di Google apa yang menjadi permasalahannya, baru kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekarang Bapak akan bagi kalian ke kelompoknya masing-masing, nanti kalian klik join saja ya. Ya, Pak. Ya, sebentar kelompok 1 kita di sini ada Elsie, kemudian ada Mia, ada Tiara, kemudian ada Sasa. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 ada Debbie, Atifatul, ada Dina, dan Arini. Oke, kelompok 3 Rewansa, Marsha. Oke, silakan kalian nanti klik join saja ya. Iya, Pak. Silakan berdiskusi. Silakan join. Hari ini silakan join, Elsie. Oke. Aku akan masuk ke kelompok 1. Ya, silakan. Selamat pagi, semangat di kelompok 1. Sudah sampai mana melihat LKPD-nya? Di situ kalian kan ada artikelnya ya, kemudian kalian baca, kemudian dicari solusi jawaban permasalahannya itu apa. Yang pertama itu menyimpulkan dari isi artikel yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau kalian lihat perkembangan apa yang signifikan yaitu berada di Indonesia lah contohnya. Kalian bisa bandingkan perkembangan kota Pekanbaru dengan kota Jakarta atau misalkan perkembangan kota mana. Karena kan dari tahapan perkembangan kota di situ ada polis, polis, metropolis dan sebagainya. Kemudian desa saja nanti bisa menjadi bagian dari kota. Ya, contohnya kita di Sungai Apit. Sekarang sudah mulai ada Alfamart, kemudian ada lagi Domat. Nah, sudah lengkap kita semua, puskesmas sudah ada dan bagus juga sudah pelayanannya tuh. Kemudian perkembangan kota mengenai apa lagi kita cari. Boleh silakan didiskusikan kalian tentang LKPD yang akan kalian selesaikan. Bapak akan pergi dulu ke kelompok 2.
Semangat kelompok 2 pagi. Pagi, Pak. Iya, pagi. Gimana sudah diselesaikan satu persatu permasalahan yang ada di LKPD-nya? Ini Pak lagi mengerjakan. Nah, dikerjakan. Di situ kan kalian membaca artikel yang ada, kemudian disimpulkan apa kesimpulan dari artikel yang sudah ada di situ, baru Pak. kalian nanti mempresentasikannya tentang perkembangan kota ya. Kalian boleh memperbandingkan Iya, Pak. kota itu Pekanbaru dengan kota Bandung, atau yang paling contoh yang kota metropolis yaitu adalah kota Jakarta ya. Ada yang sudah sampai ke Jakarta? Belum. Belum ya. Kalau ke Pekanbaru? Hmm, Nah, pernah ya di Pekanbaru. Kalian bisa bandingkan di Pekanbaru dengan pembelajaran yang sudah sebelumnya. Di sana sudah banyak bangunan gedung-gedung tinggi. Sementara di video tadi, dahulunya itu gedung tinggi itu tidak ada. Tapi seiring perkembangan zaman makin ke sini, sudah ada perubahan. Lahan yang semakin menyempit, sumber air yang semakin berkurang. Kemudian ketika kepadatan penduduk terjadi, banyak faktor yang menjadi menghambat. Silakan kalian berdiskusi, dilanjutkan, Bapak akan menghilang dari sini. Simsalabim. Sampai tersidu orang tuh. Terlalu semangat di kelompok 3 ya, ada Marsha, ada Halewansa, Yuli, dan Rozawati. Terlalu semangat. Jadi apa yang dibincangkannya? Sudah ada tadi, gimana hasil LKPD-nya sudah dicari? Sudah, Pak. Sudah ya, mengenai di situ tentang perkembangan kota. Apa yang kalian sudah rasakan perkembangan kota? Apakah Sungai Apit bisa menjadi kota? Bisa. Bisa ya. Mengapa bisa? Alasannya apa? Karena bisa. Alasannya ketika dulu kita ini khususnya Kabupaten Siak pemekaran dari mana? Kabupaten Siak pemekaran dari Kabupaten Bengkalis ya. Dulu kita menginduk ke Bengkalis, tetapi seiring perkembangan waktu dan zaman, Kabupaten Siak menjadi wilayah administrasi tersendiri bagi kita. Contoh bahwa Bapak yakin bisa jadi Sungai Apit menjadi kota, yaitu sekarang kan sudah adanya apa kira-kira? Alfamart ya. Nah, itu tuh biasanya contoh bahwa Alfamart kita jumpai biasanya banyak di kota. Tetapi sekarang di Sungai Apit pun sudah ada Alfamart. Yang pertama muncul itu ada Indomart ya. Di Hang Tua kemudian ada Alfamart. Nah, itu sebagai faktor ekonominya nanti. Kemudian nanti muncul bangunan tinggi, gedung tinggi itu akan terjadi di daerah Sungai Apit. Seperti halnya tadi di gambar di video ya. Kita lihat di video tersebut bahwa lahannya itu dulu tuh sangat luas, tetapi sekarang perkembangan zaman yang paling terlihat tadi ada lapangan bola kemudian menjadi mall SKA. Nah, itu perubahan. Atau di Sungai Apit Masjid Raya itu dulunya adalah Masjid Agung ya. Masjid Agung itu dulu adanya lapangan bola di situ. Tetapi seiring perkembangan zaman sekarang sudah menjadi masjid besar, Masjid Agung di Sungai Apit. Kemudian apa yang kalian contoh perbedaan lagi di daerah kalian lah contohnya? Apalagi yang sudah muncul? Sekarang sudah muncul di Sungai Apit nih banyak perumahan-perumahan ya. Perumahan dah mulai menjamur di Kapling. Bapak saja di daerah Pusako di Benaya sudah mulai ada. Jadi silakan kalian diskusikan apa permasalahan yang ada di LKPD. Nanti Bapak akan cek ke sini lagi. Sekarang Bapak akan menghilang. Simsalabim. Oke.
Wih. Silakan, gimana? Sampai di mana? Coba sebelum dipresentasikan, apa yang sudah kalian dapat? Menyimpulkan. Menyimpulkan. Boleh dibaca, boleh. Kan ada artikelnya kan? Iya, Pak. Pak. Lagi dibahas, Pak. Bahas. Apa kira-kira Bapak sekarang kepo ya? Apa yang sudah kalian bahas? Kami masih membahas belum selesai sih, Pak. Kami masih bahas tahap kesimpulannya. Masih membahas tahap penyimpulan. Di kesimpulan, oke. Nanti agak 5 menit kita akan gabung di grup besar lagi. Kemudian silakan siapa yang akan presentasi dipersiapkan. Oke, Pak. Bapak menghilang lagi. 1, 2, 3. Perkembangan kota. Ya, perkembangan kota seperti apa, Debbie? Nyatet, Pak. Oke. Lanjut, nanti Bapak agak 5 menit lagi, baru kita ke grup besar lagi. Siapkan untuk presentasi. Iya, Menghilang Pak. lagi. 1, 2, 3. Simsalabim. Apa? Lope-lope ya. Ketika kita belajar, kita harus semangat. Mengenai lope, Bapak punya sulap ya? Boleh sulap di sini? Boleh. Boleh sulap, tapi lupa lagi nih. Ini nampak berapa nih? 5. 5. Coba kalian tiup. Atau bahasa Melayu, coba kalian hembus. Bareng menghembusnya keempatnya. 1, 2, 3. Nah. Sudah. Ya? Apa nama itu? Sarangeo. Kalau bahasa Koreanya tuh. Sarangnya. Nah, sarangeo. Bapak di grup kuliah Bapak pun ya panggilannya opa dengan oma. Itu bahasa Korea ya. Opa Dadan. Ada Oma Yuli. Tapi bukan opa atu-atu ya, tapi opa bahasa Korea. Jadi sudah jumpa apa perkembangan kotanya? Taman Sungai Apit, Pak. Oh iya, Taman Sungai Apit mencirikan di situ tempat Yang dulunya pasar. berkumpulnya, kemudian ada pasarnya. Ya, itu tempat jumpanya pertumbuhan ekonomi nantinya. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, maka penduduknya pun akan semakin ramai dan bangunan pun akan banyak yang terbangun lagi. Makanya apalagi kalau di kota kan, aduh. Tapi di daerah kita masih desa. Nanti sebentar lagi kita akan gabung ke grup besar. Silakan siapkan siapa yang akan presentasinya ya. 3, 2, 1. Simsalabim. Oke, selamat bergabung kembali. Setelah tadi berpisah selama beberapa menit ya. Kalian sudah berdiskusi kok tinggal 6, mana lagi belum masuk. Tadi Bapak di kelompok 3 tadi sudah mengadakan sulap ya. Kelompok 1 dan 2 belum tahu. Bapak sulap di situ tadi. Oh keluar tadi, yang lainnya mana? 9. Oke, masuk lagi. Tadi Bapak lihat di kelompoknya sudah berdiskusi sangat antusias ya. Ada yang lope-lope, ada yang semangat. Itu bagus karena pembelajaran itu jangan kaku ya, pembelajaran itu jangan tegang kalian, tetapi pembelajaran itu harus menyenangkan. Tetapi selama hal itu positif ya boleh kita lakukan. Nah, contoh tadi misalkan ya pergunakan HP ya ketika saat
waktunya dipergunakan, kita pergunakan. Sebelum waktunya, ya jangan dulu dipergunakan. Itu bagian dari video motivasi tadi. Jika kita ingin hal yang baik itu datang, maka kita pun harus berbuat hal yang baik juga. Oke, untuk lebih semangat silakan tepuk tangan lagi semuanya. Untuk kita sudah bergabung di room meeting bersama lagi. Ada Arini masih tersembunyi ya. Ada Sasa, Nabila tersembunyi juga. Apakah tersesat dari diskusi tadi? Mia juga belum muncul wajahnya ya. Oke, setelah sudah diskusi, silakan di sini Bapak kalian ketika sudah berdiskusi, hal yang harus dilakukan adalah jelas mempresentasikannya. Nah, silakan sajikan hasil diskusi kelompokmu. Dimulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang akan mewakili? Kami, Pak. Siapa tadi? Tiara. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Desrina, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Perubahan di desa menjadi kota disebabkan banyak hal, mulai dari meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk. Aktivitas ekonomi yang tidak lagi bertumpuk pada sektor pertanian hingga membaiknya infrastruktur. Kemudian, udah? Itu aja, Pak. Kesimpulannya? Ada kesimpulannya? Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari tadi? Melihat dari gambar atau video tadi, apa yang kalian bisa simpulkan dengan keadaan yang kalian lihat? Contohnya ketika kalian pergi mungkin tahun berapa ke Pekanbaru, jalannya itu dulu itu masih berbatu ya, tanah-tanah ya. Iya, Ketika Pak. sekarang karena untuk mengakses ke kota itu, jalan di kota sudah Bagus. bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tiara yang sudah mempresentasikannya ya. Karena di sini pun pertanyaannya hanya singkat. Di LKPD itu bagaimana tentang perkembangan perubahan terhadap perkembangan kota. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 2 silakan siapa yang mewakili? Ya, Debbie dihidupkan dulu mic-nya. Oh iya. Kirain tadi tidak bersuara ya. Silakan Debbie dari kelompok perwakilan ke-2. Kejap. Ya, kejap. Boleh. Mau kejap, mau lama, boleh. Menurut kami, perkembangan kota dan manajemen kota di Indonesia sekarang sangat canggih dan seperti bangunan yang dulunya kecil sedangkan sekarang sudah besar dan bertingkat-tingkat. Banyaknya upaya yang dibuat dari dulu hingga perkembangan kota semakin maju. Sudah? Ada lagi? Udah. Terima kasih, tepuk tangan juga, aplaus untuk Debbie yang sudah memberikan hasil presentasinya bersama kelompok 2, yaitu mengenai adanya perkembangan sekarang kota ini yang sudah semakin canggih. Ketika kita pergi ke kota, apalagi kalau di Bandung atau daerah Pekanbaru pun sudah mulai, kita parkir tidak lagi bayar ke tukang parkirnya, tetapi kita sudah tinggal bayar ke langsung ada mesinnya. Kemudian kita pergi ke mana? Ke mall. Penjagaan masuknya itu sudah tidak lagi manusia, tetapi oleh adanya mesin. Kita tinggal klik tombol, baru pintu itu terbuka. Oke. Yang selanjutnya kelompok 3, siapa yang akan mempresentasikan? Lewansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami.
Perkembangan suatu kota pada umumnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut pada setiap wilayah kota berbeda-beda. Faktor tersebut antara lain kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi penduduk, dan peranan pemerintah. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 3 yang diwakilkan oleh Halyawansa, menyampaikan bahwa perkembangan kota sekarang ini beda-beda ya, diawali dengan adanya kondisi geografis, kemudian penduduk sosial. Bisa kalian lihat ketika penduduk Sungai Apit dengan Pekanbaru lah contohnya, kota kita itu sudah berbeda jauh. Ketika buka pintu itu sudah pintu tetangga, saking sudah padatnya kan. Tetapi kalau kita di desa ini ketika buka pintu, halaman kita itu bisa untuk main sepak bola di situ kan, karena saking terlalu luasnya. Kemudian dari sosial ekonominya tadi disampaikan. Kalau sosial ekonomi di sana ya semuanya itu serba diuangkan ketika di kota perkembangannya. Ketika kita pergi ke kamar mandi, kamar kecil itu sudah ekonominya itu sudah mulai dipikirkan. Baik, terima kasih tadi untuk kelompok 3 ya, Halawansa yang sudah melakukan presentasi, kita aplaus. Nah, jadi terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 atas partisipasinya menyelesaikan laporan lembar kerja peserta didik tadi. Diawali tadi dari Tiara Diastrina ya, bahwa jumlah kepadatan penduduk mempengaruhi dari adanya perkembangan kota. Kota Pekanbaru dulunya sepi, tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, apalagi Pekanbaru contohnya itu, dia pendatang banyaknya ya. Banyak pendatang yang perantau di situ, pedagang, sehingga mata pencahariannya tadi disampaikan tidak lagi terfokus pada pencaharian agraris ya, yaitu bercocok tanam, tetapi sudah di banyak bisnis atau yang lainnya. Kemudian yang kedua disampaikan juga tadi bahwa perkembangan kota itu sudah canggih dengan adanya bangunan-bangunan yang sangat berbeda, disampaikan oleh Debbie, mungkin karena melihat video tadi ya. Dulu-dulunya adalah lapangan yang luas, sekarang sudah banyak mall-mall ya, mall-mall yang sering kalian ketika liburan itu tunggu-tunggu ya ke situ. Tetapi liburan semester sekarang tidak ada liburan karena pandemi, jadi kalian harus tetap jaga kondisi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga disampaikan Halyawansa juga berbeda-beda terhadap kondisi geografis penduduk, sosial maupun perekonomian. Itulah perkembangan kota yang menunjukkan adanya perubahan. Pertama bisa dilihat dari luas lahannya. Ketika luas lahannya makin ke sini itu adalah makin menyempit. Kemudian kepadatan penduduknya yang dulunya jarang sehingga sekarang sudah berpenduduk padat. Nah, itulah yang disampaikan pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai perkembangan dan manajemen kota. Pada tahapan perkembangan harus dipikirkan juga manajemen kotanya, tidak asal membangun. Bangun, tetapi ujungnya nanti tidak terlihatan tata ruang wilayahnya itu kemana. Contohnya yang sekarang Jakarta sebagai kota metropolis itu kan sebagai ibu kota negara, dia itu akan dipindahkan ibu kota kita itu kemana? Kalimantan. Karena mengapa? Di situ Jakarta sudah menjumpai titik jenuhnya. Penduduk yang sudah makin padat, kemudian lahan yang sudah makin menyempit, sumber air yang sudah berkurang, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan harus seimbang antara perkembangan kotanya itu dan dipikirkan dengan manajemen kota yang akan dilaksanakan. Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pada bagian penutup. Kita sudah bagian penutup, baru kalian menyimpulkan. Jadi tahapan perkembangan kota itu dimulai dari tahapan apa saja? Yang sudah kalian tahu? Atau yang sudah kalian baca di modul atau di bahan ajar? Polis, Pak.
Tadi dimulai dari apa saja? Nomor 1, bisa kalian lihat. Ada e-polis, Polis. kemudian ada polis, kemudian metropolis, yaitu contohnya Jakarta, bisa lihat di sini. Kemudian megapolis, tiranipolis, dan nekropolis. Ini adalah tahapan perkembangannya. Boleh dilihat Pekanbaru nanti ada di mana, kita boleh lihat dari setiap penjelasannya. Tetapi kalau yang memang yang sering kita dengar-dengar sekarang yaitu Jakarta, itulah ibu kota kita sebagai kota metropolis di situ ya. Inilah kesimpulan yang sudah kita ambil pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga nantinya kalian makin semangat untuk tetap belajar dan menggali informasi. Baik, tahapan selanjutnya sebelum kita mengakhiri yaitu ini adanya tahapan pada refleksi. Apa yang sudah kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini, silakan kalian mengekspresikannya. Ada mudah dipahami, biasa saja, atau sulit. 1, 2, 3. Berarti ikut. Berarti ini tadi artinya apa? Bagus. Bahwa kita mudah dipahami pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Jadi kalau melihat seperti ini, kalian lebih semangat ya? Apakah topik ataukah TikTok? Baik, terima kasih. Refleksinya sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, yaitu kalian akan mengisi dari adanya quizzes ya. Refleksi dari bagian reflektif. Bapak akan share linknya ke grup. Sebentar kita mulai. Silakan nanti kalian isi. Ya, Pak. Sesuai yang kalian dapatkan dari materi yang sudah ada. Tunggu, akan Bapak bagikan. Siapakah nanti akan menjuarai di posisi pertama? Siapa juga posisi 2 dan selanjutnya setelah kalian tadi sudah belajar mengenai perkembangan kota dan manajemen kota. 10.6. Silakan klik di link yang sudah Bapak bagikan di grup. Ada yang sudah masuk, siapa? Silakan gabung, Debbie. Ya, Pak. Ada Rozawati, Elsie, Tiara Diastrina, Dina Hartini, 5 orang. Ayo semangat sebelum ke tahapan akhir. Ada Sesana Bila, kameranya tidak terlihat ya. Kamera jangan lupa on untuk melihat perkembangan kalian dalam tahapan pengerjaan tes formatif kali ini. Baru 10. Berapa orang lagi? Sudah ya, kita mulai, nanti yang lain 1 orang bisa menyusul. Oke, 11. Oke, ada Marsha di posisi pertama, Debbie kedua, Dina, Susana Bila, Latifatul posisi pertama, Marsha, oke, makin bersaing.
Tiara Diastrina posisi pertama. Bergeser Sasa Nabila. Masih Sasa nomor 1. Wati kedua. Fatul Aziza kedua, naik lagi. Oke. Sudah selesai 4 orang. Enam orang selesai. Orang selesai. 2 orang. Sudah. Oke, yaitu di peringkat pertama ada Yuli, Sasa, dan terakhir ada Rozawati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan sampai menghilang ya. Ada Dina, ada Marsha, Nia, Latifatul, tadi keluar, kita masuk lagi. Kemudian setelah formatif, kita share lagi. Kalian sudah melaksanakan dengan baik sampai tahap pembelajaran kali ini. Dan terakhir, sebelum mengakhiri, yaitu materi yang akan kita bahas di pembahasan pertemuan terakhir minggu depan, yaitu tentang perubahan kota dan alih fungsi lahan. Ya, dari sekarang boleh kalian baca-baca materi tentang pertumbuhan kota dan alih fungsi lahan tadi. Banyak faktor yang menyebabkannya, yaitu nanti bisa faktor positif lahan tersebut berubah atau bisa jadi faktor negatif. Bisa kalian nanti cari pada pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Masih semangat? Masih. Inilah dia 10-6 nih ya. Karena di kelas 10-6 ini semuanya adalah anggota perempuan, cewek-cewek. Jadi sangat semangat. Oke, terima kasih sudah di tahap terakhir. Silakan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian sudah melaksanakan pembelajaran kegiatan pada pagi hari ini dengan semangat. Sebelum mengakhiri, tadi Bapak di 10.3 sudah sulap, tapi di kelompok 1 dan 2 belum jumpa ya. Jadi ini ada 5 jari ya. Ketika kelompok 3 tadi sudah meniupnya atau menghembus. Silakan kalian seperti ini semuanya. Nah, kalian hembus atau tiup secara bersamaan, nanti hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi ini dia. Dan terima kasih Bapak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.